Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas PKB B akan mempresentasikan tentang risk assessment. Jadi next. Baik, jadi yang pertama di sini adalah pengertian dari risk management. Jadi yang pertama dibagi menjadi pengertian dari risiko itu sendiri. Jadi risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan yang dikenal dengan istilah opportunity atau kesempatan. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkatan pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan akibat suatu risiko serta metode yang paling tepat untuk menangani kerugian yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Selanjutnya di sini adalah langkah dasar yang digunakan dalam risk management. Jadi yang pertama adalah threat assessment, kemudian ada vulnerability assessment, ada impact assessment, dan terakhir ada risk mitigation strategy development. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari threat assessment. Jadi risiko itu dapat dipandang sebagai kombinasi dari ancaman itu sendiri. Kemungkinan terjadinya ancaman tersebut, kerentanan organisasi atau sistem terhadap ancaman tersebut, dan dampak relatif atau absolut dari ancaman tersebut pada organisasi atau sebuah sistem. Selanjutnya ada vulnerability assessment. Jadi pengertiannya merupakan penilaian kerentanan menganalisis seberapa rentan dan terbukanya bisnis atau sistem terhadap ancaman tertentu. Jadi vulnerability assessment ini harus mencakup penilaian tentang seberapa rentan sistem tertentu terhadap ancaman serta kemungkinan ancaman itu terjadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada impact assessment atau penilaian dampak. Penilaian dampak ini menganalisis seberapa besar atau kecilnya dampak dari sebuah kejadian atau ancaman terhadap suatu bisnis atau sistem. Selanjutnya ada risk mitigation strategi development, yaitu adalah pengembangan strategi mitigasi risiko dalam sebuah proses untuk memutuskan risiko mana yang harus ditangani dan dengan cara apa. Jadi risk mitigation strategi development ini memprioritaskan suatu masalah untuk diselesaikan mana yang mendapat prioritas terlebih dahulu dalam penyelesaiannya. Masukan untuk ini adalah analisis atau laporan penilaian terhadap risiko tersebut yang menggambarkan ancaman mana yang ada, seberapa rentan sistem tersebut, dan seberapa besar kemungkinan ancaman itu terjadi, serta dampak dari kejadian tersebut pada bisnis Anda. Selanjutnya ada risk assessment component. Pada risk assessment component terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada cara pengumpulan informasi, yang kedua ada identifikasi ancaman bencana alam atau lingkungan, yang ketiga ada ancaman dari manusia, dan yang keempat ada ancaman infrastruktur. Yang pertama ada metode pengumpulan informasi sendiri. Untuk metode pengumpulan informasinya sendiri, itu dibagi menjadi 4, ada kuesioner, wawancara, review dokumen, dan yang terakhir ada melakukan riset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya ada identifikasi ancaman alam dan lingkungan. Nah, ini ada contoh dari ancaman alam dan lingkungan yang sering terjadi, yaitu kebakaran, badai musim dingin, banjir, badai petir, gempa bumi, atau pandemi atau wabah penyakit. Next. Kemudian ada identifikasi ancaman manusia. Nah, ini contohnya ada pencurian, terorisme, perang, biohazard, perselisihan lingkungan kerja, atau cyber war. Next. Kemudian ada identifikasi ancaman infrastruktur. Contohnya kegagalan struktur bangunan, gangguan pasokan bahan bakar, gangguan transportasi umum, kontaminasi sumber makanan dan air minum, perselisihan lingkungan kerja, dan hilangnya fasilitas utilitas. Next.
Kemudian ada threat assessment metodologi. Penilaian ancaman adalah praktik untuk menentukan kredibilitas dan keseriusan suatu potensi ancaman, serta kemungkinan bahwa ancaman tersebut akan menjadi kenyataan. Nah, metode yang dibagi di sini ada dua. Yang pertama, penilaian kuantitatif, yaitu penilaian menggunakan angka sulit yang dapat digunakan dalam analisis biaya atau manfaat. Kemudian ada penilaian secara kualitatif, yaitu sebuah penilaian kualitatif yang menggunakan nilai numerik arbitrer atau label seperti tinggi, sedang, dan rendah untuk menetapkan nilai relatif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada vulnerability assessment atau pengujian penilaian kerentanannya. Nah, kerentanannya ini memiliki definisi yaitu sebagai kelemahan, kerentanan atau paparan terhadap bahaya maupun ancaman. Kemudian kerentanan dalam kasus keberlangsungan bisnis dan pemulihan bencana adalah bagian bidang bisnis dan sistem TI yang terpapar atau rentan terhadap ancaman yang ditentukan pada fase penilaian sebelumnya, yaitu threat assessment. Lanjut. Di sini ada beberapa kriteria dalam menentukan risk vulnerability atau kerentanan risiko. Dinilai dari skor 5 hingga skor 1. Lanjut. Berikut merupakan vulnerability assessment dengan menggunakan aspek people, proses, teknologi, and infrastruktur. Di aspek orang ada contohnya yaitu seberapa rentan staf kami dan orang-orang di komunitas kami terhadap ancaman yang telah kami identifikasi. Kemudian dari aspek proses, seberapa rentan proses bisnis dan TI Anda terhadap berbagai sumber ancaman ini. Kemudian di aspek teknologi, seberapa rentan teknologi Anda seperti server, web, dan lain-lainnya terhadap serangan internal ataupun eksternal. Kemudian di aspek infrastruktur, itu ada seberapa rentan bangunan kita terhadap gempa bumi atau bencana lainnya. Lanjut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya, mungkin bisa kembali ke slide tentang vulnerability? Nah, di sini kan ada dijelasin definisi dari kerentanan. Nah, terus aku pengen nanya, gimana sih cara kita menilai suatu bisnis atau suatu sistem itu tuh rentan gitu? Apa tolak ukurnya? Gimana kita bisa mengatakan bahwa sistem ini nih udah rentan terhadap ancaman gitu? Indikatornya dia dianggap rentan itu dari mana? Berdasarkan apa gitu? Oke, mungkin saya izin menjawab ya. Untuk yang vulnerability kriteria itu, yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan risiko dan ancaman yang ada. Bagaimana sih cara kita mengumpulkan risiko dan ancaman itu? Ya kita melakukan metode pengumpulan datanya melalui wawancara, kuesioner, review dokumen, atau melakukan riset. Kemudian dilakukan identifikasi alam, ancaman manusia, terus ada identifikasi ancaman infrastruktur. Setelah didapatkan ancaman-ancaman itu, kemudian dinilai atau dikategorikan seberapa besar sih ancamannya terhadap keberlangsungan bisnis dari suatu organisasi. Jika sangat rentan untuk diserang atau merupakan titik lemah, itu berarti di skor 5. Kalau misalnya itu ancaman tapi tidak serius atau tidak
rentan bisa ditaruh di nomor 1. Begitu sih untuk jawabannya kalau dari aku. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Oke. Dari teman-teman ada lagi yang mau nanya? Mungkin teman-teman belum ada yang nanya, aku pengen bertanya deh. Tadi kan dijelasin nih ada komponen-komponen dalam risk assessment, kan ada identifikasi alam, ada identifikasi ancaman manusia, ada identifikasi infrastruktur. Terus pertanyaanku, mengapa kita harus mengidentifikasi ancaman dari alam dan ancaman manusia dan ancaman dari infrastruktur itu? Mungkin aku mau coba jawab. Tadi kan Afi nanya, kenapa kita harus mengidentifikasi ancaman alam, manusia, sama infrastruktur. Kalau menurut pendapatku sih, supaya bisa lebih siap gitu, karena kita kan nggak bisa ngeduga ya, besok atau beberapa hari ke depan bakal ada kejadian apa. Nah, jadi dengan kita mengidentifikasi hal-hal nggak terduga, ancaman-ancaman itu, berarti kita bisa lebih siap begitu ancaman itu datang gitu. Jadi kita udah ada persiapan gitu. Kalau dari aku gitu sih pendapatku. Apakah terjawab, Afi? Kalau dari aku cukup sih. Mungkin teman-teman gimana? Sudah cukup, sangat terjawab. Cukup Kak. Mungkin Cukup, Kak. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Saya mau nanya nih, untuk metode pengumpulan informasinya sendiri, untuk risk assessment itu kira-kira mana ya Kak metode yang paling efektif dalam pengumpulan informasi? Baik, saya izin menjawab. Jadi disebutkan bahwa pengumpulan itu terbagi menjadi 4 ya. Ada kuesioner, wawancara, kemudian review dokumen, kemudian melakukan riset. Nah, kira-kira mana sih yang paling efektif? Kalau menurut saya, ini tergantung dari situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Kita tahu bahwa sekarang itu kan lagi pandemi COVID-19 ya. Nah, jadi untuk melakukan riset serta wawancara itu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa dilakukan. Kalaupun bisa dilakukan, mungkin dilakukan secara online atau wawancara atau melakukan riset langsung ke tempatnya. Nah, jadi kalau menurut saya untuk situasi saat ini, metode pengumpulan informasi yang paling efektif itu adalah melakukan kuesioner. Apakah dokumen yang kita butuhkan itu tersedia atau tidak? Mungkin dokumen-dokumen mendukung seperti jurnal atau paper itu juga bisa membantu untuk kita bisa mengumpulkan informasi yang diperlukan. Apakah sudah terjawab? Baik Kak, dari saya kayaknya cukup deh. Jadi disesuaikan dengan kondisinya gitu ya Kak ya? Benar sih. Oke. Mungkin dari kakak-kakak dan teman-teman yang lain ada yang mau dibahas lagi? Saya izin membahas lagi. Silakan Kak. Tadi disebutkan bahwa asesmen itu terbagi menjadi asesmen kuantitatif serta asesmen kualitatif atau penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Nah, apa sih perbedaan dari kedua penilaian tersebut? Karena kan yang dijelaskan di slide tadi masih secara umum yang mungkin bisa
Jadi diperjelas lagi terkait perbedaan kedua penilaian tersebut. Baik, mungkin dari pendapat saya pribadi kayak berdasarkan materi yang ada. Jadi kalau menurut saya penilaian kuantitatif itu dia lebih detail untuk menghitung angkanya atau menghitung resiko terjadi bencananya. Dia juga akan menghitung dengan resiko pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggulangi bencana tersebut. Sebagai contoh, sebuah perusahaan akan menghitung probabilitas dari sebuah bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, biasanya dalam mitigasi bencana mereka tersebut, resikonya mereka akan memberikan sebuah strategi gimana caranya supaya apabila bencana tersebut terjadi, pengeluaran apa saja yang bakal kita keluarkan. Kemudian dari pengeluaran tersebut, apakah perlu diadakan sebuah perbaikan. Mereka akan menghitung detail untuk pengeluaran tersebut atau cost value mereka. Jadi untuk penilaian kuantitatif ini biasanya digunakan untuk mencari detail pengeluaran perusahaan, sehingga apakah worth it, apakah sesuai pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggulangi dampak tersebut, apakah tidak. Terus apabila bisa, apakah dana yang dikeluarkan itu sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Apakah bisa dilakukan manfaat yang lainnya dari dana tersebut. Untuk penilaian kualitatifnya sendiri, tetap menggunakan angka, hanya saja penilaian kualitatif ini dia secara umum, secara global mengeneralisasikan dampak bencana yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Jadi sebagai contoh, untuk penilaian kualitatif ini sebagai contohnya sama seperti ini, risk vulnerability criteria. Dia akan membaginya menjadi 5 kategori dan dideskripsikan sebagai contohnya kayak apakah bencana tersebut itu berdampak besar pada perusahaan, sangat besar, medium, atau tidak terlalu besar, dampaknya seperti apa. Itu mereka mengurutkannya dari angka gitu. Untuk kualitatif assessment sendiri, tidak dijelaskan secara rinci pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hanya menjelaskan secara gambaran umumnya saja, Kak, dari luar gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Kak. Apakah? Terima kasih banyak Hamdani atas penjelasannya. Sudah sangat jelas sekali terkait perbedaan penilaian kuantitatif serta penilaian kualitatif. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih kembali, Kak. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Dari saya sudah cukup. Dari saya Dari juga saya sudah juga cukup. Dari saya juga cukup. Oke, mungkin bisa diakhiri ya. Silakan Feral, akhiri. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan serta jawabannya. Semoga buat teman-teman yang lain yang menonton video ini bisa terjelaskan mengenai materi risk assessment ini. Baik, kalau begitu kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.